Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqrabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan Islam, iman, ketakwaan dalam hati kita, fikiran kita dan amal-amal kita. Semoga kita semuanya dicatat sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kami semuanya. Jadikan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula mahabbah kami semuanya kepadamu dan ittiba' kami semuanya kepada Rasulmu. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Setelah kemarin beberapa pertemuan kita mencoba untuk mentadabburi surat Al-Fatihah. Secara tartibus surah, tartibus suar Al-Baqarah ada di urutan yang kedua. Jadi setelah Al-Fatihah itu wajib Al-Baqarah. Kenapa saya katakan wajib? Karena memang secara tertib surat, secara tauqifi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu. Oleh karenanya rangkaian surat-surat dalam Al-Qur'an itu langsung ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya sangat banyak. Ya. Kita nanti akan bahas. Surat Al-Baqarah ini seluruhnya termasuk surat Madaniyah. Ketika disebutkan surat Madaniyah, maksudnya adalah surat tersebut, ayat-ayat tersebut diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Walaupun ada surat yang diturunkan di Makkah, tapi tetap digolongkan oleh para ulama dengan surat Madaniyah. Contoh surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr itu diturunkannya di Makkah, tapi para ulama menyebutkannya kelompok Madaniyah. Kenapa? Karena Makkiyah dan Madaniyah ini urusannya bukan tempatnya, akan tetapi sebelum hijrahkah atau setelah hijrah.
Jika sebelum hijrah maka digolongkan makkiyah. Jika setelah hijrah digolongkan madaniyah. Surat Al-Baqarah termasuk surat-surat madaniyah, dan karakter surat-surat madaniyah adalah biasa berbicara tentang syariat, ya, tentang kemasyarakatan. Walaupun ayat-ayatnya panjang-panjang, biasanya seperti itu, ya. Tentang akhlak, tentang keluarga, ya. Itu tema-tema yang diangkat dalam surat Al-Baqarah. Jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah ini adalah 287 ayat. Berapa? 286 ayat. Ini berarti cetakannya di situ betul nggak? 7 di situ ya. Betulin ini. Wa ayatuha 286 ayat. 286 ayat. Baik, kita coba pahami petanya terlebih dahulu, ya. Seperti apa peta surat Al-Baqarah? Suratul Baqarah min atwali suwaril Quran 'ala al-itlaq. Surat Al-Baqarah itu termasuk surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Wa hiya minas suwaril madaniyah. Surat Al-Baqarah itu masuk pada surat madaniyah allati tu'na bi janibit tasyri', ya. Yang lebih spesifiknya lagi, surat Al-Baqarah ini membahas syariat, tentang syariat, ya. Sya'nuha ka sya'ni sairil suwaril madaniyah. Nuansa atau kandungan surat Al-Baqarah ini sebagaimana surat-surat madaniyah yang lain, allati tu'alijun nazma, allati tu'alijun nazmi wal qawanina at-tasyri'iyah, yang menyembuhkan. Tu'aliju itu menyembuhkan arti asalnya, ya. Kalau di sini bisa kita artikan memberikan solusi tentang peraturan-peraturan perundang-undangan secara syariat, ya. Allati yahtaju ilaihil muslimun, yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam fi hayatihim al-ijtimaiyati, dalam kehidupan sosial umat Islam, ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan dalam surat Al-Baqarah ini berbagai macam hukum, ya, peta sosial, berbagai macam hukum yang ada dalam sosial, dalam masyarakat, seperti apa hukum-hukumnya, ya. Ini secara umum pembahasan surat Al-Baqarah. Ishtamalat hadhihi suratu al-karimatu ala mu'zamil ahkamil tasyri'iyyah. Surat Al-Baqarah ini mencakup berbagai macam hukum syariat fil aqaid, dalam akidah, ya. Peta tentang siapa mereka orang-orang beriman dan bertakwa itu, siapa mereka orang-orang kafir itu, siapa mereka orang-orang munafik. Ya, ini kemunafikan ini tidak ada di Makkah, kemunafikan baru ada di Madinah. Wal ibadat, dan ibadah, wal muamalat, dan muamalat, wal akhlaq, dan akhlaq, wa fi umuri zawaj, dan hal-hal yang berkaitan, urusan-urusan yang berkaitan dengan pernikahan, wat talaq, dan talak, wal iddah, ya. Perempuan yang ditalak kan ada iddah, tidak boleh langsung nikah lagi, khusus perempuan. Kalau laki-laki cerai boleh nikah lagi. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas secara syariat ataupun secara sains, ilmu pengetahuan, ya. Wa ghairuha minal ahkami syar'iyyah,
dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Kemudian waqad tanawalatil ayatu fil bad'il hadis an sifatil mu'minin. Untuk di awal-awal pembahasan ya membahas sifat orang-orang beriman, wal kafirin dan orang-orang kafir, wal munafiqin dan orang-orang munafik. Fawaddahat haqiqatul iman. Kemudian surat ini menjelaskan di awal hakikat iman, wa haqiqatul kufri wan nifaq, hakikat kekafiran dan kemunafikan, lil muqaranah baina ahli sa'adah wa ahli syiqa, untuk menjelaskan perbandingan siapa orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan siapa yang akan mendapatkan kenestapaan. Ya. Thumma tahaddatsat an bad'il khaliqah. Kemudian setelah itu diceritakan permulaan penciptaan. Fadzukirat qissatu abil bashar, disebutkan kisah bapak manusia yaitu Adam alaihissalam, wa ma jara inda takwinihi minal ahdath wal mufajaat al ajibah, dan semua apa yang terjadi di awal-awal itu ya, dan hal-hal yang sangat ajaib allati tadullu ala takrimillahi jalla wa ala linnau'il bashar, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia sejak awal. Nah, di sini juga nanti kita bisa memahami bahwa teori Darwin itu alasannya apa? Ya, manusia dari kera itu apa alasannya? Logikanya seperti apa? Bangunan epistemologinya seperti apa? Secara saintifik, ketika manusia disebutkan berasal dari kera, oh itu tidak tepat. Kenapa? Manusia bukan berasal dari kera, tapi manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Adakah kisah kera dalam Al-Quran? Ada, nanti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Kenapa ada manusia yang menjadi kera? Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian thumma tanawalati suratu al-hadithu bil ishab an ahlil kitab. Nah ini setelah diceritakan bagaimana Nabi Adam alaihissalam, lanjut lagi ceritanya tentang ahlil kitab. Wa biwajhin khas Bani Israel, dan secara khusus menjelaskan tentang Bani Israel. Ya, al-yahud li'annahum kanu mujawirina lil muslimin fil madinatil munawwarah, karena memang orang-orang Yahudi itu adalah tetangganya umat Islam ketika di Madinah. Fanabbahatil mu'minin ila khabathihim wa makrihim, maka surat ini mengingatkan orang-orang beriman ila khabathihim wa makrihim. Ila khabath itu keburukan-keburukan orang Yahudi, wa makrihim dan makar-makar orang Yahudi. Wa ma tantawi alaihi nufusum asyarirah min al-lawm wal ghadar wal khiyana, dan apa yang ada dalam lubuk hati mereka ya, dari kebencian, permusuhan dan pengkhianatan. Wa naqdil uhud wal mawathiq, dan orang-orang Yahudi ini sangat senang sekali mengkhianati perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan. Jadi kalau perjanjian dengan orang Yahudi, jangan harap orang Yahudi memenuhi janjinya. Ya, ila ghairi ma hunalika minal qaba'ih wal jaraim, dan keburukan-keburukan yang lain allati irtakabaha haula'il mufsidun, yang dilakukan oleh para perusak orang Yahudi. Mimma yuwaddihu 'azima khatrihim, segala apa-apa yang dijelaskan bahaya dari mereka, wa kabiru dororihim, dan betapa besarnya kemadharatan dari mereka. Wa qad tanawala al-hadits anhum ma yazidu ala thuluthi min as-suratul karimah. Ini sepertiga surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang Yahudi. Bada'an min qawlihi, mulainya dari mana? Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ila qauli ta'ala wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah, ini diantara hikmah kenapa pembahasan setelah surat Al-Fatihah itu harus Al-Baqarah. Ketika di akhir surat Al-Fatihah kita membaca ayat ghairil maghdubi alaihim, ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, siapa yang dimaksud dengan ghairil maghdub? Orang-orang
yang dimurkai. Apakah mereka yang dimaksud adalah Yahudi? Maka Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi? Maka kita harus faham sifat-sifat Yahudi itu seperti apa. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan surat Al-Baqarah agar nampak jelas peta karakter orang-orang Yahudi itu seperti apa. Maka setelah Al-Fatihah itu wajib surat Al-Baqarah, karena dalam surat Al-Fatihah disebutkan al-maghdubi alaihim, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan hampir sepertiga dalam surat ini dijelaskan seperti apa karakter orang-orang Yahudi yang busuk itu. Wa amma baqiyatus suratul karimah, adapun sisanya pembahasan dalam surat Al-Baqarah ini, faqad tanawalat janibat tasyri', membahas hal-hal yang berkaitan dengan tasyri', syariat. Li'anna al-muslimin kanu fi bidayati taqwini daulah al-islamiyah, karena umat Islam pada waktu itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah awal-awal merintis sebuah negara, ya, wa hum fi amasil hajah ilal minhaj rabbani. Maka ketika membangun negara, membangun komunitas yang lebih besar, ya, dengan berbagai macam orang, karakter orang, dengan berbagai macam kelompok dan kalangan, ini sangat membutuhkan manhaj rabbani, ya, pegangan, pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi undang-undang yang sangat tepat adalah undang-undang yang dibikin, yang dibuat, yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena undang-undang yang dibikin oleh manusia itu bisa jadi dirubah-rubah, diamandemen, ya, dan sifatnya terbatas. Maka kita membutuhkan syariat Islam, ya. Nah, sekarang banyak orang yang sangat benci dan tidak suka dengan syariat Islam. Kenapa? Karena dengan syariat Islam ditegakkan, banyak orang-orang busuk akan dibersihkan, ya. Wat tasyri' as-samawi, syariat yang given dari langit, ya, bukan creation. Alladhi yasiruna alaihi fi hayatihim sawa'an fil ibadat awil muamalat, yang mana pedoman dari langit itu, ya, undang-undang yang given itu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yasiruna alaihi, kita semuanya melaksanakan itu fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, sawa'an fil ibadat, baik yang berupa aturan-aturan, pedoman-pedoman dalam masalah ibadat, awil muamalat, ataupun muamalat, interaksi masyarakat, interaksi sosial, ya. Walidha fa inna jama'ah surah itanawalul janibat tasyri', maka oleh karena itu surat ini secara umum membahas tentang syariat, wa huwa bi ikhtisar, secara ringkas seperti ini kurang lebih. Pertama, ahkamus shaum mufassalah ba'da tafsil. Yang pertama adalah hukum-hukum tentang saum. Kemudian ahkamul haji wal umrah, hukum-hukum tentang haji dan umrah. Kemudian ahkamul jihad fi sabilillah, hukum berjihad di jalan Allah, agar tidak ngasal mengatasnamakan jihad tapi tidak faham tata caranya seperti apa, ngebom sana ngebom sini atas nama jihad, syahid katanya, padahal itu bukan jihad, itu jahat. Matinya bukan mati syahid tapi matinya mati sangit, ya. Oleh karena itu kita harus belajar dan harus faham jihad itu seperti apa, bagaimana, sehingga tidak salah memahami jihad dan tidak salah mengeluarkan fatwa jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika melihat bagaimana para penjajah terus melakukan penjajahan terhadap Indonesia, maka beliau mengeluarkan fatwa revolusi jihad. Benar. Apakah sekarang kita masih membutuhkan jihad? Sangat. Karena jihad madin ila yaumil qiyamah, jihad itu harus ada sampai hari kiamat. Tapi bentuk-bentuk jihad ini yang harus berbeda-beda, ya.
Nanti insyaallah kita akan bahas seperti apa. Kemudian syu'unul usrah wa ma yata'allaqu biha minaz zawaj. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, pernikahan, tolak, ar-radha', menyusui, ya, iddahnya yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, iddahnya istri yang ditolak, ya. Jadi perempuan tidak boleh ketika cerai langsung nikah lagi, tidak boleh. Secara saintifik agar tidak tercampur antara pergaulan suami istri yang lama dengan yang baru. Iddah itu untuk membersihkan baik secara hati, pikiran ataupun fisik. Ya. Kemudian tahrimun nikahil musyrikat. Haramnya menikahi perempuan-perempuan musyrik, wa tahdzir min mu'asyaratin nisa fi halatil haid, dan peringatan tidak boleh bergaul, ya, mencampuri istri ketika haid. Nah, ini bahaya nih, akan menimbulkan banyak penyakit, ya. Dan ketika lahir anak ketika haid ini akan banyak kekurangan-kekurangan di anaknya. Ila ghairi ma hunalika min ahkam tata'allaqu bil usra, dan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan keluarga. Li'annaha an-nawatul ula lil mujtama'il akbar, karena masalah pernikahan ini, masalah berkeluarga ini merupakan pondasi awal dari sebuah masyarakat. Jadi kalau kita mengharapkan sebuah negara yang kokoh, maka yang harus kita perhatikan adalah pembangunan keluarga, ketahanan keluarga. Jika keluarganya kuat, jika keluarganya hebat, maka negara itu akan menjadi negara yang kuat dan hebat. Tapi jika keluarganya rapuh, jika keluarganya ambiar, maka negaranya akan rusak, ambiar dan hancur. Hari ini banyak orang yang mengkampanyekan free child. Free child itu apa maksudnya? Suami istri yang tidak mau punya anak. Jika kampanye free child ini terus menerus ada, maka negara tersebut, bangsa tersebut akan punah, karena tidak ada lagi penerus dalam negara itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedari awal nih 15 abad yang lalu telah mengatakan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangga dengan umatnya. Karena apa? Karena umatnya banyak, anak-anaknya banyak, pengikutnya banyak. Maka tazawwajul walud wal wadud, nikahilah oleh kalian semuanya al walud, perempuan-perempuan yang siap punya anak banyak, wal wadud, dan memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Ya, ini membutuhkan ilmu, hei para perempuan. Memiliki anak yang banyak itu membutuhkan fisik yang sehat, fisik yang kuat, ilmu yang mendalam, ya. Agar apa? Agar kalian ketika menikah sudah sangat siap, punya anak sudah sangat siap, dan siap mendidik anak dengan baik dan benar, sehingga walaupun anak kalian 10, 12 atau 20 semuanya sehat walafiat, jasadnya, fikirnya, hatinya, dan semuanya menjadi para ulama dan para pejuang. Mantap sekali seorang istri seperti itu. Dan kalian, hei para lelaki, persiapkan diri kalian menjadi para ulama, agar Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan dengan perempuan-perempuan yang salihah. Betul? Lanjut. An jarimatir riba. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sistem pondasi sebuah negara, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahaya riba allati tahaddada kayanal mujtama' wa taqawwada bunyanahu. Yang dengan riba itu, ya, kondisi masyarakat akan rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya. Wa hamalat hamlatan anifatan syadidatan alal marabin.
bi'alanil harbi safirah min Allah wa rasulih ala kulli man yata'amala birriba. Karena riba ini akan menghancurkan struktur masyarakat, akan menghancurkan perekonomian umat, maka dalam Islam riba itu diharamkan, dan pelaku-pelakunya riba diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ditantang dengan duel. Ente mau riba, ayo perang sama saya. Yang nantangnya ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Riba dalam sekarang adalah ya Bang Emok, ya Bang, terus apa? BPR. Kalau tidak menerapkan sistem syariat, riba semua ini. Nah, ini kita harus juga berpikir bagaimana agar masyarakat terlepas dari riba. Saya termasuk orang yang tidak mau membenci masyarakat yang terjerat Bang Emok, tapi saya sedang berpikir bagaimana memberikan solusi, karena dakwah itu bukan hanya membenci, tapi harus memberi solusi. Maka ini santri-santri kita harus berpikir keras bagaimana agar Islam itu bisa dihadirkan menjadi sebuah solusi, bukan hanya didakwahkan di atas mimbar. Ya. Ini tentang riba. Kemudian wa aqabat ayatul riba bitahdzir min dzalikal yaumir rahim alladhi yujazi fihi al-insan ala amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan riba, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang dilakukannya baik, maka balasannya akan baik. Jika apa yang dilakukannya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan keburukan. Wa khatamatis suratul karimatu bitawjihil mu'minin ila taubati wal inabah. Akhir surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita kepada taubat. Wattadarru ilallahi jalla wa ala, menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biraf'il aghlal wal asar wa talabin nusrah 'alal kuffar, dengan memohon pertolongan agar mampu mengalahkan orang-orang kafir. Wa du'a lima fihi sa'adatud darain, dan kita berdoa agar kita semuanya sukses darain, di dunia dan juga di akhirat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa hadza بدأت السورة بأوصاف المؤمنين وختمت بدعاء المؤمنين ليتناسق البدء مع الختام ويلتئم شمل السورة أفضل التآم. Ini sangat luar biasa ya. Surat Al-Baqarah ini diawali dengan sifat orang-orang beriman, ya, kemudian diakhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Permulaan yang baik, ya, karakter orang-orang beriman, dan diakhiri dengan yang baik, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran awal bagi kita semuanya untuk lebih dalam lagi mengkaji surat Al-Baqarah yang sangat luar biasa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.